Hello agripreneurs! Sekarang ini, teknologi budidaya ikan nila terus berkembang. Efisiensi sumber daya dan pakan serta memaksimalkan hasil jadi beberapa tujuan utama pengembangan ini. Sejalan dengan tujuan itu, pemerintah Kabupaten Sleman punya paket teknologi budidaya nila yang diberi nama Si Budi Dikucir. Apa itu? Sebelum kita lanjut penjelasannya, kamu harus subscribe channel Inspirasi Agribisnis dengan pencet tombol merah dan loncengnya, biar kamu bisa tahu informasi terbaru yang menarik seputar dunia agribisnis. Si Budi Dikucir. Kalau kamu belum tahu istilah ini, kepanjangannya Sistem Budidaya Nila dengan Sentuhan Kincir. Istilah ini dipopulerkan sebagai nama teknologi budidaya nila menggunakan kincir di Sleman, Yogyakarta. Prinsip budidaya ini yaitu menggunakan kincir sebagai pemasok oksigen bagi ikan. Kincir air memutar dan menimbulkan percikan air serta aliran air. Percikan dan aliran air ini dapat meningkatkan oksigen terlarut dalam air. Sistem ini menggantikan aliran air yang terus-menerus pada budidaya ikan konvensional. Oksigen yang terlarut dalam air bisa lebih tinggi dibandingkan dengan mengaliri air secara terus-menerus. Tingginya oksigen ini, daya dukung air untuk kehidupan ikan bisa meningkat. Di samping itu, kepadatan tebar ikan juga bisa lebih padat dibandingkan tanpa aplikasi teknologi ini. Peningkatan kepadatan tebar diklaim bisa 2-3 kali lipat. Hal ini tentu saja sangat efisien dalam penggunaan lahan. Harapannya, dengan jumlah ikan yang dibudidaya sama, penggunaan lahan bisa lebih sempit. Atau, dengan lahan yang ada, petani bisa meningkatkan berkali lipat pendapatannya, di mana lahan menjadi lebih produktif dari sebelumnya. Keuntungan lainnya, penggunaan air bisa lebih hemat, karena tidak diperlukan aliran air yang mengalir terus-menerus. Menurut Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, teknologi ini bisa menghemat air. Penghematan air ini dapat menurunkan persaingan dalam pemanfaatan air dengan komoditas dan usaha lain. Di masa depan, tentunya akan sangat bermanfaat kalau mampu menghemat air di saat ancaman krisis air bersih yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Krisis air bersih akan membayangi kita seiring kerusakan lingkungan dan berkurangnya vegetasi di hutan. Dalam proses budidayanya, keberadaan kincir yang membuat arus memutar pada kolam memudahkan kotoran dan sisa pakan agar terkumpul pada central drain. Kondisi ini terjadi pada kolam yang memiliki central drain sebagai saluran keluar air. Kotoran yang memusat dan terkumpul pada central drain akan memudahkan pembersihan kotoran. Kolam menjadi lebih bersih, air lebih sehat, dan potensi pertumbuhan ikan jadi lebih baik. Teknologi ini pun juga memiliki kelemahan, di mana budidaya menjadi padat modal dan investasi peralatan cukup tinggi. Tak lupa juga diperlukan biaya pengadaan kincir, instalasi listrik, dan genset. Kincir ini memerlukan aliran listrik yang terus-menerus, dan kalau menggunakan listrik, resiko listrik padam juga cukup tinggi, sehingga diperlukan genset untuk mitigasi adanya listrik padam. Genset memungkinkan kincir terus memperoleh suplai aliran listrik. Saat fase pemeliharaan ikan diperlukan juga penjagaan yang rutin untuk mengantisipasi listrik padam maupun kerusakan kincir sewaktu-waktu. Kalau saja kendala ini terlambat diantisipasi, resiko kematian ikan sangat tinggi. Akibat oksigen terlarut dalam air menjadi turun. Kepadatan populasi ikan yang tinggi menyebabkan kotoran dan potensi adanya sisa pakan juga tinggi. Untuk mengantisipasinya, perlu pemeliharaan intensif untuk membersihkan kotoran tersebut. Jadi, kalau kita pahami, teknologi aplikasi Si Budi Dikucir ini tidak jauh beda dengan budidaya nila dengan kincir yang sudah beberapa kali kita bahas. Untuk analisis usahanya, kamu bisa cek sendiri ada 5 video di channel ini. Agripreneurs bisa tonton penjelasannya. Moga info kali ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like dan share juga videonya ke temanmu. Dan juga beri kami masukan di kolom komentar. Jumpa lagi di video berikutnya.